keempat itu adalah human experimental, atau yang tadi saya sebut sebagai pharmacovigilance atau post marketing evaluation. Itu artinya post marketing evaluation atau post marketing surveillance. Itu artinya adalah vaksinasi coronavirus ini adalah vaksin yang pertama kali dijalankan atau digunakan di site real site atau di real setting atau di lapangan. Vaksinasi itu memberikan efek yang paling berat, yang paling ditakuti oleh orang berupa kematian. 0,002% orang yang divaksinasi coronavirus dengan berbagai merek itu akan berisiko mengalami kematian. Ya, ini adalah satu angka yang kita dapatkan, angka ini adalah angka yang valid ya, karena jumlah sampelnya itu 70 juta orang ya, artinya butuh 59.000 kasus kematian sampai kemudian vaksin itu dilarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, saya Dr. Tifa Uziah Tiasuma dari Dr. Tifa Channel. Hari ini saya ingin mengajak Anda diskusi tentang kematian yang terjadi pasca vaksinasi, terutama dalam hal ini karena dunia termasuk Indonesia sedang menjalani proyek vaksinasi coronavirus. Tentu saja kita concern dengan kejadian ikutan pasca vaksinasi atau KIPV, atau yang mungkin Anda lebih kenal dengan sebutan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Kalau saya menggunakan istilah KIPV ya, kejadian ikutan pasca vaksinasi, dari tingkat ringan sampai berat yaitu kematian sudah terlaporkan di banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Baru-baru ini Anda juga baca ya, di minggu pertama bulan April ada seorang satpam sebuah sekolah di daerah Banten ya, itu mengalami kematian beberapa saat setelah menerima vaksin coronavirus. Begitu juga dengan beberapa waktu yang lalu, dari sejak vaksinasi dilakukan di Indonesia, kita juga sudah melihat beberapa berita yang terkait dengan kasus kematian yang terjadi pasca vaksinasi. Apakah memang vaksinasi itu memberikan efek yang paling berat, yang paling ditakuti oleh orang berupa kematian? Kita harus melakukan peninjauan terhadap sedikitnya dua hal. Yang pertama adalah, apakah vaksinasi ini memang suatu vaksinasi yang sudah established, yang sudah mapan, vaksinasi yang sudah lama dilaksanakan, dan tentu saja segala kejadian ikutan pasca vaksinasi, baik yang ringan sampai berat seperti kematian, itu sudah dilakukan antisipasi-antisipasi, dan juga pada vaksinasi yang dilakukan juga sudah dilakukan penyempurnaan seperti vaksinasi-vaksinasi yang kita kenal selama ini, seperti vaksin polio yang usianya sudah 80 tahun, vaksin DPT ya, kemudian vaksin BCG, vaksin hepatitis ya, itu umur vaksin itu sudah tua. Artinya dia sudah jauh melampaui fase 4 atau fase yang oleh penelitian oleh dunia ilmiah disebut sebagai pharmacovigilance atau post marketing surveillance, atau nama lainnya adalah human experimental. Nah, berdasarkan juga dari data WHO yang saya terima, yang saya searching, yang kemudian saya praise, WHO sendiri sudah menetapkan
vaksin-vaksin yang sudah dilakukan di seluruh dunia dengan berbagai macam merek itu masuk ke dalam fase 4. Apa yang dimaksud dengan fase 4? Fase 4 itu adalah human experimental atau yang tadi saya sebut sebagai pharmacovigilance atau post marketing evaluation. Itu artinya post marketing evaluation atau post marketing surveillance. Itu artinya adalah vaksinasi coronavirus ini adalah vaksin yang pertama kali dijalankan atau digunakan di site real site atau di real setting atau di lapangan, di mana dia adalah vaksin yang betul-betul baru, vaksin yang belum teruji di lapangan. Nah, sehingga saat ini oleh WHO beberapa vaksin yang sudah digunakan seperti Sinovac, kemudian AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, kemudian Moderna dan beberapa vaksin yang lain yang kita kenal itu masuk di dalam tahap yang fase yang disebut sebagai fase 4 atau yang beberapa istilah tadi. Nah, artinya apa? Artinya semua reaksi baik ringan, sedang, berat sampai kematian di real setting atau di lapangan itu baru tercatatkan sekarang. Apabila kemudian jumlah kasus yang sedang, berat sampai kematian itu ternyata melampaui batas maksimal yang diizinkan oleh WHO, maka vaksin itu semestinya kemudian akan ditarik dan dilakukan evaluasi apakah vaksin itu layak untuk digunakan lagi atau tidak, ya. Jadi inilah situasi yang sekarang ini kita semua, Anda semua hadapi, tidak terkecuali di seluruh dunia yang saat ini sedang menjalankan proyek vaksinasi coronavirusnya. Ya, kemudian berapa banyak sih sebenarnya berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan ini? Ya, saya menggunakan satu penelitian atau satu data yang saya peroleh dari vaksinasi yang dilakukan di Amerika Serikat. Seperti yang Anda tahu ya, Amerika Serikat ini luar biasa progresif dan agresif dalam melakukan vaksinasi kepada warga negaranya. Kenapa? Karena Amerika Serikat itu negara yang paling menderita karena pandemi coronavirus, ya. Sudah terjadi berapa kasus? 30 juta ya sampai awal April 2021. Dan yang meninggal pun di sana banyak sekali. Jadi mereka sangat concern dan kebetulan Amerika Serikat memang memiliki beberapa vaksin produksi Amerika sendiri ya, sehingga mereka tidak kesulitan dalam hal stok atau berapa banyak yang dibutuhkan oleh rakyatnya, ya. Sampai dengan hari ini catatan saya di awal April 2021 ini Amerika Serikat sudah memvaksin 145 juta dosis, ya. Artinya kalau kita anggap setiap orang itu mendapatkan 2 dosis, berarti yang dari 145 ini diberikan kepada 70 juta orang di seluruh Amerika Serikat, ya. Kemudian yang sudah dicatat oleh tim pencatat di sana berdasarkan atas adverse effect atau efek yang membahayakan, termasuk di sini adalah kematian, itu dilaporkan sejumlah 2.509 kasus atau kasus kematian, ya, atau sekitar 0,002%. Nah, angka ini kita jadikan sebagai patokan. 0,002% orang yang divaksinasi coronavirus dengan berbagai merek itu akan berisiko mengalami kematian, ya. Ini adalah satu angka yang kita dapatkan angka ini adalah angka yang valid, ya, karena jumlah sampelnya itu 70 juta orang, ya. Jadi kita ini jadikan sebagai pegangan. Nah, berapa persen sih WHO itu mempersyaratkan jumlah kasus kematian itu kalau tidak melampaui, ini menurut WHO ya, tidak melampaui 0,05%. Banyak sekali, ya. Artinya gini, suatu vaksin yang dilakukan di Amerika Serikat, ya, itu masih bisa digunakan dengan catatan tidak menimbulkan kematian sebanyak 0,05%, atau kalau saya hitung itu sebanyak 59.000 dari seluruh warganya. Artinya butuh 59.000 kasus kematian sampai kemudian vaksin itu dilarang. Kan luar biasa, ya, karena kan angka 59.000, angka 2.509 orang yang meninggal, ya, karena QV, ya, artinya apakah memang mereka itu betul-betul meninggal karena vaksin atau karena sebab lain, itu tentunya memerlukan penelitian yang sangat mendalam, ya. Nah, tetapi adalah fakta bahwa mereka
adalah orang-orang yang diberikan vaksinasi dan mengalami kematian segera setelah dilakukannya vaksinasi, itu adalah satu fakta. Dan tentu saja pemerintah dalam hal ini, pemerintah Amerika Serikat tentu saja bertanggung jawab untuk menelusuri apakah memang orang-orang ini mengalami kematian betul-betul karena vaksinasi atau karena sebab lain. Tapi lebih dari itu, yang menjadi sorotan bagi saya adalah karena kematian ini juga terjadi di Indonesia setelah proyek vaksinasi coronavirus itu dijalankan. Nah, artinya ini kan harus menjadi satu concern yang luar biasa dari pemerintah. Sebab kalau tidak, ya tentu saja kita membutuhkan advokasi, membutuhkan suatu ketenangan apabila rakyat itu memilih untuk melakukan vaksinasi coronavirus ini. Dan pemerintah harusnya hadir. Dan kehadiran ini sangat-sangat kurang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Kehadiran dalam bentuk apa? Dalam bentuk tanggung jawab. Jadi apabila terjadi suatu kasus adverse effect atau efek samping dari vaksinasi, baik dari ringan yang gatal-gatal, yang demam, yang ada bintil-bintil dan seterusnya, sampai kemudian terjadi sesak nafas dan seterusnya sampai mengalami kematian, itu pemerintah harus hadir, ya. Apakah memberikan santunan, apakah mengobati sampai sembuh, apakah santunan atas kematian juga nilainya cukup untuk membuat keluarga yang ditinggalkan itu menjadi tenang setelahnya, ya. Jadi seperti itu.